Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Je, selamat malam semuanya. Buat yang belum kenal aku, kenalin aku Adnan, seorang logo dan brand designer. Akhirnya setelah eee, minggu lalu, nge-live, membahas apa aja kemarin, lumayan banyak ya, 3 3 apa 2 live ya yang minggu lalu. Nah, minggu ini live-nya cuma 2 kali. Untuk malam hari ini kita bakal membedah logo dari member Luhalugo. Thank you buat teman-teman yang udah, mampir pada malam hari ini. Wah, udah di TT, eee, masihan semangat nge-like-nya. Terima kasih banyak buat, like-nya. Nah, kemudian bentar, ada sedikit, perbedaan pada live malam hari ini. Ada logo di bagian bawahnya. Sekarang ada logonya karena, untuk saat ini kita disupport, oleh media partner lah ya hitungannya, yaitu oleh, punyaku sendiri, yaitu Loha Logo, kemudian disupport juga oleh Berita Desain. Buat yang belum tahu, Berita Desain itu tempatnya, eee, ngontes desain dari logo, kemudian, ilustrasi, maskot, dan lain sebagainya. Nah, nanti buat yang mau ngontes bisa langsung, ke Berita Desain juga. Dan, ada logo satu lagi yaitu Vectacto, itu di mana plugin dari Adobe Illustrator yang aku bikin bersama Mas Akto, udah rilis dan sekarang lagi promo 50% sampai, akhir Agustus. Buat yang mau dapetin plugin Adobe Illustrator itu bikin grid secara otomatis, bikin layout secara otomatis, langsung aja ke IG-nya Vectacto. Nah, untuk biar nggak makin lama, tapi welcome buat teman-teman yang udah, merapat pada malam hari ini di IG. Ada Jam Sibuk, terus ada Kak Denis, kemudian di TT, thank you udah, like-nya dari Kak Ian, Kak Raisa, Kak Siwe, dan, Kak Maital, Smeta, Kak Store. Welcome di live pada malam hari ini. Nah, untuk live, sekarang bakal membedah, karya logo dari member Loha Logo. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Loha Logo itu apa, itu komunitas yang aku bikin udah 2 tahun lebih, apa udah mau OTW 3 tahun ya. Nah, itu, tempat berkumpulnya teman-teman sesama desainer, kemudian sesama, pegiat logo, pegiat kreatif, itu ya sharing-sharing seputar desain. Kemudian sharing-sharing juga kalau ada, sharing project juga. Kemudian ketika ada, yang happens lah, yang terjadi di, dunia perdesanan. Kemudian kalau aktivasi programnya itu bentar, ada ngontes bareng di 99 Design seperti itu. Nah, itu sekarang juga udah berlangsung dan kemarin alhamdulillahnya udah, final, ada yang lolos final dan sekarang, eee, kontes yang ke-78 kalau nggak salah, 78, itu mendesain untuk, eee, bidang apa ya, teknologi kalau nggak salah. Iya. Nah, itu sekarang lagi mulai dan, udah mau di penghujung akhir kontesnya. Itu untuk seputar Loha Logo. Jadi untuk malam hari ini kita mulai untuk yang di apa ya,
yang udah daftar untuk di-review karyanya itu ada 4. Bentar. Nah, itu untuk review karyanya ada 4 member. Tapi nanti dari teman-teman kalau seumpama mau di-review juga desainnya, dipersilahkan. Aman aja. Nanti bakal di akhir sesi bakal ditambah lah kayak gitu. Kalau seumpama masih cukup waktunya. Oke, kita mulai saja. Dimulai dari kali ini bakal membedah Loha Logo atau membedah karya desain member Loha Logo. Itu yang pertama dari Kak Tesalonika Abigail. Ini untuk portofolio yang disubmit keseluruhan dari project yang udah pernah dikerjain. Wih, mantep nih, udah bisa gerak, ada gift-nya. Nah, ini untuk Kak Tesalonika Abigail dari Binus ternyata. Keahliannya di beberapa aplikasi ini. Kemudian tahun 2022 harusnya ini udah mau lulus harusnya. Apa udah di semester akhir? Oh iya, di semester akhir harusnya 2026. Kemudian ini isi dari portofolionya seputar sosial media, KOL, collab, kemudian wasabi manajemen, foto juga lumayan campur ya. Nah, kita mulai dari yang sosial medianya. Oke, wasabi manajemen. Oh, dia juga bikin konten plannya, keren. Jangan bilang dia ngerjain semua ya, dari desainnya juga. Kok nggak muncul ya? Nah, kita mulai mungkin dari layoutnya ya. Kalau dari layout lumayan sesak. Kalau orang ngelihatnya kayak diapit gitu loh. Banyak aspek di dalamnya. Jadi mungkin perlu ada white space di bagian penulisannya, entah diperkecil atau disesuaikan lagi mana yang harus menonjol dan mana yang harus diperkecil kayak gitu. Kemudian, nah ini kelihatan kayak cuma di kopas-kopas doang. Jadi kayak di screenshot kopas kayak dari Word mungkin ya. Nah, saranku kalau kayak gini better dibuat ulang aja. Jadi enggak di kopas-kopas aja. Sayang soalnya ini udah kayak lengkap banget lah dari yang udah dibikin Kak Tessa. Ini outputnya. Dan adjustment juga. Oke. Ini dengan brand yang lain sama. Untuk layoutnya ini perlu dibenerin lagi biar nggak terlalu sesek, kayak ngelihatnya ngap gitu loh, ngap. Kemudian ini brand lain. Nah, ini juga kakaknya ngerjain desainnya juga, terus konten plan juga, gokil, sangat multiplayer. Kenapa multiplayer? Multi talenta lah ya. Oke. Ini jarang ini, biasanya kebanyakan teman-teman desainer ya cuma ngedesain dari brief yang udah ada. Tapi kalau dari Kak Tessa ini dia udah nyiapin dari kontennya, kemudian copywriting, bikin video, bikin desainnya, gokil. Yang pasti
pendapatannya jangan cuma satu job ya. Wah, ini bahaya nih, bakal dimanfaatin oleh brand misalnya. Jadi satu orang beban kerjanya seabrek gak tuh, tapi sebanyak itu, bahaya itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan memang in this era semuanya serba ngepres sih emang. Ya mau gimana lagi ya, tidak mewajarkan, tapi selama kita memang butuh, si desainernya butuh, ya terima-terima aja sih, nggak apa-apa. Oke, itu kurang lebih polanya sama. Nah, ini hasil-hasil foto dari yang Kak Tessa bikin. Nah, nih street fotografi, wih keren nih street fotografinya. Oke, itu jadi saran kalau dari aku tinggal diperbaiki layoutnya, dan ini udah oke kok. Nah, kayak gini udah oke banget, secara desain juga sesuai dengan brandnya. Nah, cuma yang sayang di bagian content play-nya ini perlu diperbaiki lagi. Kalau emang butuh memasukkan teks, ya udah tinggal bikin preview teks aja kayak gitu. Bisa loh di Behance itu langsung ada teksnya kayak gitu, biar lebih rapi dan lebih oke kayak gitu. Itu mungkin untuk Kak Tessa. Terima kasih banyak udah sharing dan mau di review portofolionya. Semoga membantu Kak Tessa. Matur sakelangkung ya. Itu untuk review pertama dari Kak Tessa. Welcome buat teman-teman yang udah hadir pada live hari ini. Buat yang udah mampir, jangan lupa di like, jangan lupa di follow juga. Buat yang udah mampir dan belum follow, kalau mau gift boleh banget. Terima kasih banyak atas supportnya, dan bisa juga support kayak di bawah ini atau di samping. Di samping sini, kalau di atas ya, lupa aku. Bisa nih di YT, di IG dan di TT itu nanti bakal muncul nama teman-teman di bawah ini. Dan untuk review malam hari ini bakal ada recapnya di YT kayak gitu. Coba kita lihat Behance-nya dari Kak Tesalonika. Ya, kebanyakan masih cuma portofolio aja, belum ada yang di breakdown satu-satu. Itu sih. Karena cakapnya untuk Behance itu bukan yang keseluruhan langsung, tapi satu-satu biar lebih maksimal. Itu untuk Kak Tesalonika yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita bakal bedah Luha logo karya dari Kak Dava Faizan. Ini dari Behance, kumpulan dari beberapa portofolio yang terbaru 2026. Oke, dari Kak Dava sendiri ini masih 2024, udah 2 tahun di UNESA. Nice. Nah, ini ada beberapa projectnya. Keren juga nih konsep portofolionya, kayak kumpulan berkas, dimulai dari covernya kemudian terbuka. Stylenya juga yang scratch. Oke, menarik. Mungkin emang kalau konsepnya gini semacam kayak detektif gitu ya. Cuma resikonya emang kayak takutnya fokus orang itu di backgroundnya malah, bukan di karyanya. Karena sama-sama stand out gitu loh.
Mungkin bisa dikurangi aja sih yang kurang perlu. Tapi ini hasil desain posternya menarik untuk bentuk logonya, karena biasanya kayak cuma font aja, tapi ini dibikin custom sesuai dengan konsep dari filmnya mungkin. King's Gambit. Oke. Nah, ini kan kayak bingung, terlalu banyak yang harus dilihat gitu loh. Jadi better dipisah-pisah aja lagi. Nah, ini mulai fokus di sosial media, tenis culture. Oke kok. Kayaknya emang suka manipulasi desain buat Kak Dava. Nice, ada GIF-nya juga. Wih, bisa ilustrasi juga ya. Menarik. Kemudian oke, bisa gerak-gerak gini ya. Bikin icon simbol. Bikin sign system untuk denah lahan dan bangunan SMA Trimurti. Keren. Nggak tahu, kayak sekilas kayak pramuka ya, nggak sih? Nggak tahu lagi ya. Nah, ini ada Kak Davanya, ada di TT. Thank you juga untuk rose-nya Kak Dava. Kemudian Kostika Verastar. Oh, emang bikin sign keren. Stylenya vintage, klasik. Nah, ini yang aku tunggu-tunggu di part branding. Sang bambu. Wah, menarik nih. Untuk elemen grafisnya auto kelihat mata gitu loh. Oh, ini logonya ya. Nah, ini kurang stand out sih dia. Ini logonya apa? Bukan ya? Bukan ya? Yang ini ya. Nah, logonya sendiri dia belum muncul yang benar-benar gede. Oh, ini. Ya, bukan. Nah, iya. Oh, ya. Tadi cuma previewnya doang. Oke. Nice. Wah, cakep ini. Aku suka ketika dia diterapin jadi postcard gini. Kesan klasiknya dapat banget. Cakep patternnya. Sini ada motion grafis. Wah, gak muncul ya. Oh, muncul ini. Lumayan berat aja sih. Oke. Mungkin karena terlalu banyak ya, jadi berat dia. Lumayan mengganggu orang lihat sih. Jadi harus proses, entah itu dari Behance-nya apa dari internetku ya. Mohon maaf. Oke, cakep. Wah, ilustrasinya ya oke juga nih. Gokil. Cakep, anatominya juga cakep. Wah, ini bikin logonya, logo type-nya. Wah, gokil. Keren, Kak Dava. Oke, sebentar. Nah, sini ada fotonya juga. Nah, PR-nya karena udah cakep semua, tinggal mau dikerucutin ke mana aja, gitu aja sih. Jadi tinggal dikerucutin, fokusnya nanti mau di akun Behance ini, fokusnya ke ilustrasi kah? Atau fokusnya ke branding? Atau branding sama ilustrasi bisa di combine gitu. Tapi yang pasti kalau tiba-tiba ada fotografi lumayan berbeda nanti biasanya. Jadi saranku nanti tinggal semua project ini di breakdown satu-satu,
di Behance-nya. Itu kalau untuk desainnya aman sih, aman banget. Aman banget. Tapi kalau aku disuruh menilai kira-kira kekuatan dari Kak Dava ini, dari aku dia oke di layout sosial medianya, kemudian oke di ilustrasi dan brandingnya. Nah itu udah saling melengkapi. Behance-nya siapa itu Bang? Di di TT kata Kak Rero dari Behance-nya Kak Dava. Bisa mampir aja. Ini lagi membreakdown satu-satu dari karya member. Jadi kalau teman-teman mau di review juga desainnya, bisa komen aja. Nanti Behance-nya apa, atau di IG atau di yang lainnya bisa info aja. Itu untuk Kak Dava. Terima kasih Bu udah sharing portofolionya dan mau di review juga. Semoga membantu Mador Sagalangkong. Oke, sebelum lanjut, ini ada yang tanya di TT dari Kak Fadli, Bang, Behance itu sekedar memamerkan porto kita aja kah atau ada benefit lainnya? Oke, sebentar. Nah, kalau untuk di Behance, dia itu bukan hanya sekedar sharing portofolio aja, tapi bisa menghasilkan dolar. Buktinya dari yang udah aku dapetin sejauh ini udah dapetin 4 project dan banyak juga di luar Behance. Jadi langsung direct ke WA gitu. Jadi nggak cuma sekedar share portofolio aja, tapi emang benar-benar dilihat oleh klien potensial gitu. Karena emang di Behance itu tempatnya atau gudangnya di orang-orang pebisnis atau yang punya brand udah tahu kalau emang tempatnya Behance ini orang-orang profesional doang gitu loh. Nah hasilnya pasti nggak mungkin ecek-ecek. Nah makanya saranku sebenarnya nggak berlaku di Behance saja sih, di semua platform, Dribbble, IG, TT, YT dan sebagainya, itu maksimalin semua aja. Jadi jangan setengah-setengah gitu loh. Orang-orang bisa order lewat Behance, betul, bisa ke Behance-nya sekarang. Berlaku buat Dribbble gitu juga. Malah kalau nggak salah Dribbble dulu, yang kayak gitu baru Behance. Nah, dengan malah aku habis ngobrol juga sama mentorku di Behance, Mas Febriadia Warja. Jadi dia ternyata baru saja mendapatkan project yaitu yang lagi happening sekarang. Bentar. Ada nggak ya? Di-share nggak ya? Ya nggak di-share, di thread-nya ada. Yaitu habis dapat project AFF. Gokil nggak tuh? Dia bikin set stiker buat AFF. Itu dia beliau dapat project ini dari Behance. Nah, jadi malah orang-orang AFF itu loh, dia ternyata nyari desainer ya dari Behance itu. Nah, jadi sayang kan kalau seumpama bikin desain portofolio tapi setengah-setengah dan gak maksimal gitu loh. Jadi better dicor-corin sekalian. Kalau memang bikin kayak portofolio kayak Kak siapa tadi dari yang udah di review tadi, Kak Tessa, boleh-boleh aja bikin kumpulan portofolio gini, kemudian bikin kayak Kak Dava ini. Nah nanti di portofolio selanjutnya itu jangan kumpulan portofolio lagi, tapi masing-masing ini di breakdown. Sama kayak yang aku bikin
di akunku. Kalau aku bukan portofolio, tapi logofolio karena kan aku fokusnya di perlogoan. Nah, ini kayak masih kumpulan dari beberapa logo yang aku dapetin, aku kerjain gitu loh. Nah, nextnya ini di breakdown semua satu-satu. Nanti kayak rose code, yang rose code mana? Nah, ini di breakdown satu-satu. Jadi orang lebih paham, oh ternyata problemnya dari rose code ini, rose code itu apa, terus tahu juga warna, font, logo dan sebagainya dan penerapannya kayak gimana. Itu eh Kak Fadli, semoga membantu. Nah, ini kalau saya kan microstock semua media, saya tuh ada di Canva. Apa bisa yang ngundang orang? Bisa aja. Orang order itu kalau temanku ini dia jualnya di Envato. Bentar. Nah, ini kebetulan partnerku ada Vitora Mockup. Jadi dia ngupload aset-aset mockupnya yang udah dibikin ya di Behance. Nah, dibikin study case. Nah, kalau seumpama dari kakaknya itu microstock, mungkin contohnya microstock apa ya, kayak aset-aset ilustrasi bisa dikumpulin, dijadiin study case. Nah, nanti di bagian akhir tinggal di direct. Kira-kira mau diarahin ke mana kalau mau. Nah, kalau mau download mockupnya kayak gitu. Jadi bisa-bisa banget buat narik audiens buat mampir ke microstocknya. Semoga membantu Kak Fadli. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, dipersilahkan mau seputar pembahasan hari ini, mau di breakdown juga logonya atau desainnya boleh banget, ataupun di luar dari pembahasan hari ini aman aja. Thank you juga buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kebetulan aku streaming di IG, kemudian streaming di YT dan di TT. Nanti